Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nesya Fitriawati dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membuat video tentang routing dinamik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu routing dinamik. Routing dinamik adalah metode perutean jaringan di mana router secara otomatis mempelajari, membangun, dan memperbaharui tabel routing berdasarkan lalu lintas, jaringan, dan perubahan topologi melalui protokol dinamis. Contoh protokol routing dinamis yaitu ada 4. Yang pertama, RIP, Routing Information Protocol. Protokol vektor jarak jauh yang menggunakan jumlah lompatan. Yang kedua, ada OSPF, yaitu Open Shortage Path First. Protokol link state yang mengutamakan kecepatan dan jalur terpendek. Yang ketiga, ada EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, yaitu protokol hibrida dari Cisco. Yang keempat atau yang terakhir ada BGP, Border Gateway Protocol, protokol utama yang digunakan antar sistem otonom di internet. Nah, biasanya di sekolah itu menggunakan RIP, Routing Information Protocol. Udah segitu aja penjelasan routing dinamik dari saya. Lanjut ke topologinya. Nah, lanjut di sini ada topologi routing dinamik. Yang pertama itu ada internet. Internetnya itu 1 gitu. 11 11 10 112/24. Gateway-nya itu 11 11 10.1. Dari internet nyambung ke router A. Di router A itu LAN A-nya itu ada di ether 2 yaitu 121.131.29.193/26. Dari di router A juga kita setting ke WLAN. IP WLAN itu 121.131.29.193/26. Nah, dari router A nyambung ke router B. Nah, di sini itu yang dinamakan uplink. Uplink router A itu di ether 4 100.229.11/28. Dan uplink di router B itu ada di ether 1 100.229.30/28. Dari router B nyambung lagi ke LAN B ada di ether 2 192.168.29.33/27. Nah, ini topologi routing dinamik. Jadi kalau WLAN-nya itu ada di router A, berarti kita setting WLAN-nya itu di router A. Kalau misal WLAN-nya ada di router B, berarti kita settingnya di router B WLAN. Gimana soal dari gurunya. Lanjut kita ke tabel. Nah, ini ada tabel routing dinamik. Buat ngerouting A itu ada internet. Di sini itu kita tambahin gateway yang dari si internet itu 11.11.10.1. Dan ada juga LAN B 192.168.29.32/7. Nah, ini itu kan kalau LAN B yang di sini itu kan 33 ya. Kalau di sini itu yang di titik itu networknya itu dikurang 1 jadi 32 kan. Terus si gateway-nya itu si uplink 100.229.30 itu ini kan ini pintu masuk buat ke si LAN B-nya. Jadi kita pakai uplink yang di router B. Lanjut buat ngerouting yang di router B itu ada internet. Internetnya itu uplink 100.229.17. LAN A-nya juga sama aja. Ini tuh pakai networknya sama, gateway-nya itu sama, dan WLAN-nya juga sama. Ini networknya cuma itu kayak sama ya, cuma bedanya ini 131, di sini 132. Uplinknya juga sama. Uplinknya itu yang ini kan ini pintu masuknya buat sini dan ke sini itu pintu masuknya. Nah, di routing dinamik juga itu kita memakai RIP. Di sekolah itu memakai RIP. Nah, jadi RIP router A itu ada di ether 4. Nih,
RIP di router A ada di ether 4 dan RIP di router B itu ada di ether 1. Di sini itu kita masukin juga networknya, network uplink, LAN, dan WLAN. Kalau RIP di router B itu kita masukinnya LAN sama uplink aja. Jadi RIP itu kita masukinnya yang uplink, tempat ini LAN sama WLAN. Kalau di router B itu uplink sama LAN doang. Kalau misal si WLAN-nya ada di router B, berarti di router A itu cuma kita masukin link sama LAN. Di router B, uplink, LAN, sama WLAN. Kayak gitu. Ini tuh yang dimasukin tuh networknya ya. Jadi kalau misal di uplink yang di topologinya itu 29.17, kita masukinnya itu 16 dikurang 1 itu networknya. Jangan sampai salah juga ya. Oke, udah segitu aja penjelasan routing dynamic penjelasan topologi routing dynamic dari saya. Lanjut ke prakteknya. Nah, lanjut di sini saya lagi ada di router A. Saya mau nyeting router A dulu. Itu bikinnya di sekolah ya. Kita langsung aja di sini kita connect router A-nya, masuk. Nah, terus seperti biasa kita tambahin identity. Intinya mau nambahin router A-nya, terus oke. Terus kita ke interface, kita namain. Tujuan dinamain itu eh, biar gak salah masuk si IP-nya. Soalnya kalau salah pasti nggak bisa. Keduanya LAN dan ether 4-nya itu uplink. Nah, habis ditambahin itu kita tambahin IP address-nya. Ini kita tambahin IP address yang satu dulu, internet. Udah, oke. Kita tambahin lagi yang LAN. Masukin IP-nya yang sesuai di topologi. Dengan 3. Udah, play oke lagi. Terus kita yang terakhir, kita tambahin si uplink. Masukin IP-nya yang sesuai di topologi. Tujuan topologi itu biar gak ribet. Nah, biar kita tahu gitu. /8 terus play oke. Nah, udah ditambahin IP address-nya, kita firewall, kenat, terus tambah actionnya kita pilih yang square, generalnya, out interface-nya kita pilih yang ether 1 ke sumber internet. Oke. Kita ke IP lagi, ke DNS. Kita tambah DNS-nya 888. Nah, kalau mau nambahin 2 DNS-nya itu, allow remote-nya itu di checklist. Kita tambahin satu-satu, terus play oke. Habis ke firewall, kita ke routers. Routes, kita tambah, kita ngerouting yang tadi kita tambahin gateway yang dari internet itu 11.11.10.1. Udah play oke. Nah, di sini saya mau nambahin komen, kita klik terus tambah yang kuning itu, kita tambahin komen link ke internet. Oke. Nah, kalau udah kita ke IP DHCP server, ke DHCP setup, kita yang LAN ya, ininya yang LAN aja. Terus habis itu next, terus saya mau ganti jadi 30. Next. Oke. Nah, ini tuh seharusnya udah ada si kotaknya internet itu. Karena belum ada, saya mau ke CMD, terus diketik ipconfig release, terus ketik lagi renew. Jadi sama aja kalau di control panel tuh di disable enable. Ini mau di CMD aja, nah kan udah ada langsung kotaknya.
Nah, di sini saya mau tambahin RIP, tambah sini itu di ether 4. Yang tadi router A itu di ether 4. Oke. Kita tambah netbox itu 3. 100, ini yang uplink 100 209, terusnya 16, ini salah. Nah, ini diganti nih. 32 itu uplink yang di router B. 11/27. Terus apply oke. 28. Terus apply oke. Terus kita tambah lagi RIP-nya 121 131, ini yang LAN 29 292/. Oke, kita tambah lagi satu lagi itu yang WLAN. Di sini WLAN-nya belum saya setting. Di sini di setting 21 132 29 92/26. Oke. Nah, kalau udah kita coba lihat di routes, kalau udah ada DAR-nya berarti itu udah masuk berhasil. Nah, ini saya mau setting WiFi-nya, WLAN-nya kita checklist dulu. Terus klik 2 kali ke IP address dulu. Kita tambah IP address-nya 9 dulu. Terus kita masukin IP address 9. 121 132 29 193/26. Terus apply oke. Di sini kita ke interface lagi, kita klik 2 kali, kita ke wireless, terus modenya average, terus BGN-nya itu yang BGN 2GHz BGN, frekuensinya kita ke auto, SSID-nya itu sesuai yang diperintahin. Kalau saya itu SYS admin, SSID itu nama CWP kita ya, 29 Indonesia. Terus country-nya itu Indonesia ya, karena udah otomatis yang saya tuh. Terus apply oke. Nah, saya mau ke wireless, terus ke security profiles, itu buat nambahin si password wifi-nya. Terus klik tambah, terus modenya kita ke dynamic case, WPA-nya di checklist yang 2 itu. Terus ini masukin password wifi-nya 2 kali, yang atas sama yang bawah itu. Terus kalau udah apply oke. Terus kita ke interface lagi, kita klik 2 kali, terus si security profilesnya itu jadi profil 1 biar kekunci sih. Ini kita cek lagi, takut ada yang salah. Kalau udah apply oke. Terus ke IP DHCP server, kita ke DHCP setup. Sini kita pilih yang WLAN. Terus next aja. Nah, udah emang merah kayak gitu, kita coba si WiFi-nya. Coba connect, terus masukin si passwordnya. Next. Oh, nah ini udah connect ya. Jadi kalau udah seperti ini tuh udah bisa, udah berhasil.
kita tinggal nyeting yang di router B-nya, langsung aja. Nah, ini saya lagi ada di router B, saya mau nyeting yang router B. Kita langsung aja kita connect, masuk. Sebenarnya langkah-langkahnya tuh sama aja, cuma yang di router B ini kita gak nyeting WLAN, soalnya WLAN itu udah ada di router A kan. Kita langsung tambahin ke identity, kita namain router B Indonesia. Terus kalau udah, kita tinggal oke. Terus kita ke interface, biasa. Terus satunya kasih nama, ini berarti uplink. Uplink, terus play oke. Ether 2-nya itu LAN. LAN. Terus play oke. Terus kita masukin IP address-nya. Kita masukin dua IP address yang uplink sama yang LAN. Kita klik tambah. Terus interface-nya kita ganti dulu jadi ke uplink. Terus masukin yang uplink. 100, 200, 29, 30/28. Terus apply oke. Kalau udah kita tambah lagi, kita tambahin yang LAN sekarang. Masukin aja addressnya ya, sesuai sama topologi. Nah, 21682933. Oke. Terus kita ke IP address, IP firewall, kenat. Terus kita tambah actionnya mas square. Terus generalnya itu si out interface-nya itu nyambung ke si sumber internet, berarti ke uplink kan. Dari uplink itu ke router A itu ke internetnya. Di uplink, kita pilihnya uplink. Terus play, oke. Terus kita ke IP, ke DNS. Kita tambah DNS-nya, saya mau nambahin 2. Di sini 88 dulu, terus tambahin lagi 111. Kalau udah si allow remote-nya itu kita checklist karena 2, nambahin address. Oke, terus abis itu kita ke IP routes. Kita tambah. Nah, di sini gateway-nya itu si uplink ya. 100, 200, 29. Si uplink sih pintu masuknya itu juga. Oke. Saya mau nambahin komen. Tuh, klik yang warna kuning itu, komen. Terus routing ke internet saya komennya. Terus oke. Habis ini kita ke IP DHCP server. IP DHCP server. Kita ke DHCP setup. Sini yang LAN ya, yang LAN aja. Kita next. Sini mau diganti jadi 30. Terus next. Nah, udah. Kalau kayak gini pasti udah ada. Nah, sini udah langsung ada si sumber internetnya itu. Ya, nah lupa tambahin RIP. Kita ke interface, terus interface-nya itu di Ether 1 uplink. Play, oke. Kita masukin network-nya juga. Network-nya itu yang uplink sama yang LAN ya. Masukin di sini. 92, 168, 29, 3, 2. Ini networknya yang dimasukin.
Jadi yang di topologi itu dikurang 1. Oke, terus kita masukin yang si uplink. 100, 200, 29. Oke. Terus kita ke IP DHCP di IP roots. Nah, di sini udah ada CDHR-nya, berarti udah bisa dynamic active rate. Yang udah ada berarti udah berhasil ya di sini itu. Tuh. Nah, di sini itu berarti kita tinggal saling ngeping aja dari router A ke router B. Nah, lanjut ya, saya mau ngeping yang mau jelasin di router A dulu. Nah, di sini saya lagi ada di router A. Kan di sini tuh udah connect ya tadi. Kita langsung aja ke CMD. Terus connect dulu ke WiFi, terus ke CMD, ketik IP config. Nah, di sini itu nanti kan ada 2 IP. Nah, 2 IP itu di pingnya ke komputer sebelahnya yang di LAN B. Nah, yang di LAN B IP-nya dapatnya ngepingnya ke di sini nih. Ini IP-nya. Ping 192.168.29.62. Nah, ini udah reply from, berarti udah bisa. Kita lanjut ke ngeping di komputer sebelahnya. Nah, di sini saya lagi ada di router B. Kita lanjut buat ngeping. Kita search dulu CMD-nya. Terus open. Nah, di sini IP config. Nah, ini yang tadi kita ping di komputer router A. Di sini ping yang 2 tadi yang dapat di komputer router A itu ping 121.131.29.254. Ini itu yang LAN. Udah bisa yang LAN reply from, terus tinggal yang WiFi-nya ping 121.132.29.253. Reply from lagi, berarti di sini tuh udah bisa kalau reply from tiga-tiganya ya sama yang di komputer yang di router A. Nah, segini aja video tentang routing dinamik dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.